Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti dengan NIM 202020355. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen kurikulum pendidikan dari MK, Administrasi dan Supervisi Pendidikan untuk tugas UAS dengan dosen pengampu yaitu Pak Hasbi. Pengertian kurikulum pendidikan. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurir, yang berarti tempat bertanding. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk atletik dengan definisi jarak yang harus dicapai pelari dari awal hingga akhir untuk mendapatkan medali atau hadiah. Selanjutnya, istilah tersebut disesuaikan dengan bidang pendidikan yang berarti jumlah mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa dari awal hingga akhir program untuk memperoleh sertifikat atau ijazah. Manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk atau upaya bersama untuk membantu tujuan pengajaran, khususnya meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dalam upaya-upaya tersebut diperlukan evaluasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang merupakan rangkaian-rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Menurut Din Wahyudin, lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada satuan tingkat pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama itu produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua itu demokrasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kooperatif. Dalam mencapai suatu kegiatan manajemen kurikulum, harus ada kerjasama dengan baik untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi. Dalam menjalankan suatu kegiatan di dalam manajemen kurikulum, harus dilaksanakan dengan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan tersebut bisa memberikan hasil yang berguna dengan waktu tenaga yang relatif singkat. Kemudian, fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Manajemen perencanaan kurikulum. Manajemen dalam perencanaan kurikulum adalah keahlian mengelola, dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional. Manajemen kurikulum dalam konteks karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Adapun karakteristik perencanaan kurikulum yaitu yang pertama pengertian perencanaan kurikulum, yang kedua fungsi perencanaan kurikulum, yang ketiga model perencanaan kurikulum, dan yang terakhir desain kurikulum. Manajemen organisasi kurikulum adalah struktur program yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.
Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang ingin dicapai. Kurikulum harus merupakan bahan pelajaran atau mata pelajaran yang dipelajari siswa, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang memiliki ciri khas tersendiri, agenda untuk membangun sosial, serta memberikan bekal untuk hidup. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah, yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walaupun berbeda antara tugas kepala sekolah dan kurikulum serta perbedaan dalam pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah. Namun antara kedua dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut bergandengan dan bersama-sama melaksanakan proses administrasi kurikulum. Kemudian manajemen evaluasi kurikulum. Manajemen evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kurikulum pelaksanaan juga tahap perencanaan, kemudian melaksanakan dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Adapun komponen dan prinsip manajemen evaluasi kurikulum. Evaluasi menyangkut 6 komponen, yaitu komponen analisis kebutuhan dan kebutuhan, perencanaan dan pengembangan, proses pembelajaran, revisi kurikulum, kurikulum dan penelitian kurikulum. Evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi didasarkan atas tujuan tertentu. Yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Yang keempat, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima, evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara diluncurkan. Dan yang terakhir yaitu perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1952, yang ketiga kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, dan yang keenam kurikulum 1984, yang ketujuh kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang kedelapan kurikulum 2004 KBK kurikulum berbasis kompetensi. Yang kesembilan kurikulum 2016 KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ke-10 kurikulum 13 dan yang terakhir kurikulum 15.